terbarukan yang saat ini sudah berjalan, boleh dibilang gitu sudah mendekati optimal atau mungkin Anda memiliki pandangan lain, Pak Satya Ya, silakan. saya melihat, terima kasih sekali ya. Saya melihat bahwasannya pendekatan kenapa kita akan menjatuhkan pilihan kepada PLTN di dalam rangka pengembangan energi baru, karena juga ada energi terbarukan. Jadi kalau PLTN itu masuk di dalam energi baru kecuali hidrogen dan juga amonia. Kita melihat bahwa Indonesia mempunyai kesepakatan internasional, yaitu kesepakatan Paris, perjanjian Paris, yang mensyaratkan paling tidak komitmen yang kita sampaikan kepada PBB atau UNFCCC dalam hal ini adalah penurunan emisi karbon kita sampai 466 juta ton sampai dengan tahun 2030. Nah, ini komitmen penurunan emisi. Nah, kalau kita kembali bagaimana cara kita menurunkan emisi, kita melihat bahwasanya nuklir menjadi salah satu opsi yang patut dan sangat dipertimbangkan, karena kalau kita melihat ton CO2 ekuivalennya per gigawatt hours, ya, karena semuanya itu mempunyai emisi, Mbak. Jadi tidak peduli itu hydro, geothermal, wind, semua beremisi. Tetapi emisi yang diberikan, ya, ton CO2 ekuivalen per gigawatt hour untuk nuklir itu sekitar 17. Jadi 17 ton CO2 per gigawatt hour. Kalau kita bandingkan dengan batu bara, itu besar sekali, 1041. Jadi bandingkan 1041 dibanding cuma 17. Tetapi geothermal memang lebih rendah daripada nuklir, itu sekitar 15. Wind itu 14. Nah, yang menarik di sini solar, ya, solar PV itu 39 ton CO2 ekuivalen per gigawatt hour, lebih tinggi daripada nuklir. Biomasa juga 46, tapi jauh lebih rendah dibandingkan batu bara. Natural gas, ya, walaupun dia cukup bersih, ya, tetapi kalau kita lihat jumlahnya, ton CO2 ekuivalen per gigawatt hour-nya cukup gede, 622. Tapi tetap yang terbesar didominasi oleh batu bara. Nah, kalau kita melihat dari sisi tadi kita sudah komit untuk menurunkan emisi sesuai dengan NDC atau Nationally Determined Contribution yang merupakan persetujuan Indonesia terhadap UNFCCC untuk menurunkan emisi karbon dalam rangka mencapai penurunan suhu 1,5 degree C, ya, dan juga sea level rise kita batasi, maka tidak ada jalan lain, kita harus menggunakan pembangkit-pembangkit yang kira-kira, ya, atau yang kita pastikan bisa menurunkan emisi karbon. Jadi sebetulnya kita melihat dalam konteks itu. Lantas yang kedua yang tidak kalah penting, bahwa perpindahan daripada fossil fuel atau transisi dari fossil fuel menuju ke energi baru ataupun juga energi yang terbarukan, itu tentunya memiliki tantangan. Ya, jadi kalau kita membandingkan batu bara atau minyak bumi dan juga gas, itu relatif stabil, Pak. Jadi kalau dia untuk pembangkitan, dia relatif stabil. Tapi kalau angin, ya, angin terus gelombang, ya, dan juga matahari, itu tergantung daripada matahari itu bersinar, ya, anginnya berembus, gelombangnya mempunyai ketinggian yang cukup, maka itu kita baru bisa mengenerate menjadi power. Maka di energi terbarukan yang lain seperti ya tadi angin, gelombang dan juga hidro dan juga yang lain itu tergantung daripada fluktuasi. Jadi sifatnya tidak tetap, tidak stabil. Maka diperlukan baterai. Ya, maka teknologi baterai harus insya Allah nanti berkembang sehingga mereka bisa murah, bisa berkompetisi dengan yang lain. Di energi terbarukan yang lain yang boleh dikata cukup stabil itu adalah panas bumi. Ya, panas bumi. Maka kita kenapa konsentrasi di dalam rangka kita menuju kepada energi baru dan juga terbarukan di kemudian hari, itu adalah kita mencari yang otomatis yang sangat kompetitif. Karena Bapak Presiden di dalam berbagai kesempatan mengutamakan bahwa Indonesia harus mempunyai ketahanan energi, mempunyai energy security. Itu maksudnya apa? Maksudnya bahwa energi itu bisa memenuhi daripada kebutuhan daripada permintaan. Lantas yang kedua, di dalam energy security itu adalah affordability. Tidak boleh mahal karena kita menjual kepada rakyat, ya, dengan harga yang cukup di bawah supaya ada keterjangkauan.
keterjangkauan daripada pembeli listrik tersebut. Maka kita mencoba supaya transisi energi itu bisa berjalan dengan baik. Kembali kepada nuklir. Nuklir tadi kita harapkan dia akan bisa mengisi. Jadi kalau kita melihat senarionya, perkiraannya di tahun 2060 itu demand daripada sisi electricity itu cukup besar. Itu sekitar 1.811 terawatt hours. Jadi kalau membayangkan saja ya, kalau misalkan berapa sih jumlahnya gigawattnya gitu kira-kira kalau 1.811 terawatt hours itu. Kalau 403 saja terawatt hours itu membutuhkan 205 atau ekuivalen dengan 255,8 gigawatt power plant atau pembangkit. Nah, kita butuhnya 1.811. Maka di sini masuknya nuklir tadi paling tidak bisa menambah daripada kapasitas yang dibutuhkan agar demand daripada electricity di tahun 2060 itu bisa terpenuhi. Itu pun masih menggunakan senario pertumbuhan ekonomi yang konservatif ya, sekitar 5%. Karena kalau 6% akan beda lagi demand-nya tadi. Maka juga menjadi tugas daripada negara, pemerintah, dan semua stakeholders untuk bisa memaju gitu pertumbuhan daripada demand ini. Karena senario pembangunan ke arah ke depan Presiden Prabowo tentunya pertumbuhan ekonominya ada sekitar 8 bahkan hingga sampai 10%. Jadi nuklir sangat dibutuhkan di dalam memenuhi daripada electricity demand tersebut. Ini menurut saya menjadi sangat penting karena geothermal nanti sumbangsihnya 17,3 gigawatt dalam senario yang konservatif. Nuklir itu sumbangsihnya 45,4 gigawatt. Jadi sekitar 318 terawatt hour dari kebutuhan 1.811 terawatt hour. Dan ini kita coba untuk jalankan karena sudah cukup lama strategi pembangunan tenaga nuklir ini kurang mendapatkan dukungan penuh ya. Sekarang Bapak Presiden waktu di Rio sudah jelas mengatakan bahwa mempertimbangkan untuk membangun tenaga nuklir, dan utusan khusus Bapak Presiden pada waktu di Baku di COP29 kemarin sudah jelas mengatakan bahwa di tahun 2040 membutuhkan 100 gigawatt ya. Sementara 75 gigawattnya sendiri harus diisi oleh energi baru dan energi terbarukan. Jadi ini kemauan pemerintah dalam hal ini leadership daripada Presiden Prabowo sudah jelas terhadap posisi pengembangan nuklir ke depan. Baik.